Halo Sobat Prima, kembali lagi di podcast kita Bincang Fakultas, episode spesial Kedokteran Gigi. Nah, dengan saya Muhammad Aditya Kurnia, PhD. Hari ini kita bakal bahas soal yang paling sering ditanya ini tentang kedokteran gigi. Kalau kuliah di kedokteran gigi, masa iya cuma belajar soal gigi aja? Nah, kita udah bareng narasumber kita dari program studi pendidikan dokter gigi FKK GIK Unpri yang bakal ngasih gambaran lengkap untuk kita semua pada podcast kali ini. Udah penasaran dong siapa narasumber kita di podcast kali ini? Langsung aja kita kenalan dulu bareng dokternya. Halo dokter. Halo. Oke dokter, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Luar biasa. Oke dokter, ini Sobat Prima pada penasaran. Boleh perkenalkan diri dulu dokter? Oke, perkenalkan semua, saya Dr. Gigi Mustikali Preni MDSC. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan dokter gigi. Oke, narasumber kita pada podcast kali ini tuh adalah seorang dokter. Luar biasa loh, sekaligus dosen loh di program studi kita. Dan kita bakal bahas tentang kedokteran gigi secara padat ya dokter ya, detail dan juga ringkas di podcast kali ini agar kamu menjadi lebih tahu. Oke, dokter, langsung aja dokter kita mulai tanya-tanya nih dokter yang terkait dengan kedokteran gigi. Dokter, benar nggak sih dokter, untuk kuliah di program studi pendidikan dokter gigi itu cuma bahas tentang gigi-gigi manusia aja? Oke, sebenarnya tidak. Tidak? Oke, pertanyaan ini sebenarnya udah sering sekali ditanyakan dan masih saja salah kaprah sebenarnya. Ya, kalau di kedokteran gigi ini sebenarnya kita pelajarannya sangat kompleks dan menyeluruh. Oke, tidak hanya pelajaran medis, tapi kita juga belajar tentang teknik dan sosial. Oh. Oke, khususnya untuk penanganan pasien pastinya ya. Oke. Jadi kalau misalnya di kedokteran gigi, kita belajar basic medical science, kemudian basic dental science juga. Berarti bukan cuma gigi tadi dokter ya? Bukan. Oh, bukan cuma gigi loh teman-teman. Nah, berarti dokter tadi kan ada di-mention sedikit tentang mata kuliah lainnya di luar dari gigi. Selain anatomi itu dokter, anatomi gigi, mahasiswa program studi pendidikan dokter gigi Universitas Prima Indonesia itu di awal-awal kuliah belajar apa aja dokter? Kalau di awal-awal kuliah tadi yang sudah saya sebutkan, mereka belajar tentang basic medical science dulu. Basic medical science. Ya. Jadi pelajaran-pelajaran kedokteran umum dasar mereka juga pelajari. Oh, kedokteran umum dasar. Iya. Berarti hampir sama basicnya seperti dokter. Iya, benar sekali. Oh, oke. Dan kira-kira dokter pada pelajaran itu untuk modul-modulnya juga hampir sama ya dengan kedokteran umum? Hampir sama. Hampir sama. Oh, oke. Nah, untuk mahasiswa program studi pendidikan dokter gigi di FKK GIK Unpri, kan tadi kan dokter bilang kedokteran umum tuh dokter. Saya agak sedikit curious nih, apa penasaran. Nah, seperti yang kimia-kimia ataupun farmakologi obat-obatan, itu untuk mahasiswa kedokteran gigi ada dipelajari nggak dokter? Ada dipelajari. Ada dipelajari. Benar. Menyangkut anatomi tadi ya, anatominya juga bukan cuma gigi. Bukan cuma gigi. Anatominya bahkan seluruh tubuh, khususnya kepala dan leher. Kepala dan leher. Iya, oh, sekali. padahal gigi di tengah dokter. Iya, benar. Jadi kita harus mengetahui secara anatomi, bahkan fisiologi tubuh juga kita harus tahu. Kalau secara biokimia kita juga harus tahu proses kimia di dalam tubuh seperti apa. Kemudian kalau tentang farmakologi, obat-obatan yang akan kita berikan kepada pasien juga harus kita pelajari tentunya. Karena dalam menangani pasien, dokter gigi bukan hanya melihat giginya saja. Bukan hanya melihat gigi loh. Ya, benar sekali. Karena ketika pasien datang kita harus melihat pasien itu menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya, kita harus observe dari giginya bahkan seluruh tubuhnya. Bagaimana kondisi sistemiknya seperti itu. Oke. Nah, ini saya baru dapat insight baru loh. Ternyata memang benar kedokteran gigi itu bukan hanya membahas soal gigi aja, tapi ada anatomi tubuh tadi juga dipelajari. Khususnya kepala dan leher tadi juga dipelajari. Bahkan biokimia loh. Bahkan farmakologi juga dokter ya. Ternyata sangat kompleks ya kedokteran gigi. Nah, tadi kalau misalnya kita bicara sedikit kan dokter ada mata kuliah yang tentunya relevan dengan praktek ya dokter ya. Nah, saya agak sedikit penasaran. Di program studi kedokteran gigi Universitas Prima Indonesia, untuk teori dan prakteknya dokter, lebih banyak yang mana? Kalau untuk teori dan praktek sebenarnya seimbang. Seimbang? Ya, benar. Karena selain belajar teori, nanti di semester 2 mereka langsung sudah praktikum.
di semester 2 awal sudah langsung praktek? Iya, benar sekali. Oh, oke. Jadi seiring berjalannya waktu, semakin kompleks nih. Selain praktikum, mereka nanti ada skills lab, ada OSCE, Ada OSCE, gitu. Jadi oke. penanganan pasiennya kita tidak hanya langsung ya sudah teori saja, tidak. Tapi kita langsung juga berpraktek di dental simulator, bagaimana menangani ketika pasien datang, perawatan treatment penambalan contohnya. Jadi kita langsung praktekkan nih di dental simulator. Oh, oke. Berarti secara nggak langsung itu mahasiswa program studi pendidikan dokter gigi di Unpri learning by doing ya, dokter? Yes, benar Mereka sekali. tahu teori, mereka juga harus bisa prakteknya, dan itu di semester awal. Yes. Saya kira tuh dokter prakteknya itu di semester 5, tapi ternyata semester 2 udah langsung ada prakteknya ya? Iya, kalau semester 2 Oke. kita praktikum dasar, mulai semester 4 kita sudah mulai di dental simulator. Dental simulator. Dental simulator. Nah, nanti bakal kita tanya-tanya tuh apa dental simulator mungkin. Nah, lalu dokter untuk beberapa pertanyaan nih dokter. Ada nggak sih dokter pelajaran tentang cara berkomunikasi dengan patient tentang etika kedokteran di pendidikan dokter gigi Unpri, dokter? Karena kan kita tahu lah mereka tuh kan pasti berkaitan erat dengan pasien ya, dokter. Kalau untuk komunikasi dan etika itu adalah pelajaran yang penting sekali yang kita ajarkan di kedokteran gigi. Karena masalah komunikasi kita bukan cuman soft skill ya, itu adalah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh dokter gigi. Oke. Kenapa? Karena ketika pasien datang, kita harus menangani pasien, menjelaskan dan mengedukasi pasien dari mulai diagnosa atau penyakit pasien itu apa, kemudian prosedur perawatan yang kita lakukan itu apa, kemudian resiko yang akan diterima pasien apa jika kita lakukan perawatan, bahkan tentang bagaimana penanganan pasien kita juga harus pelajari karena pasien kan berbeda-beda nih tipenya. Jadi penanganan komunikasinya juga harus kita pelajari tentunya. Oke, nah ini saya suka nih terkait dengan hal ini karena dokter tak jarang nggak ya kita ibaratkan sebagai mahasiswa awam nih ataupun masyarakat awam, kita nggak tahu apa-apa tentang kedokteran gigi, tapi kita tahu bahwasanya kalau kita berkunjung ke klinik kedokteran gigi pasti ada dokter yang halo selamat datang, ataupun ada dokter yang ya sini saya periksa. Nah itu berarti kan terkait dengan komunikasi dan etika ya, dokter. Ya, benar sekali. Dan itu dipelajari di program studi pendidikan dokter giginya Unpri loh teman-teman. Nah mungkin bagi kamu nih yang mau cari dokter-dokter gigi yang handal dan humble, bisa cari yang lulusan Unpri ya, dokter. Benar. Karena kita belajar tentang komunikasi dan etika pasti. Komunikasi dan etika, highlight penting sekali untuk pembelajaran ini. Nah, lalu dokter, untuk pembelajaran di program studi pendidikan dokter gigi di FKK GIK Unpri, itu dokter apakah berbasis dengan modul ataupun berbasis dengan blok, sistem blok atau sistem kredit semester? Nah itu gimana dokter pembelajarannya? Oke, kalau pembelajaran di program studi pendidikan dokter gigi ini kita sistemnya sistem blok. Sistem blok? Iya. Oke. Jadi contohnya misalnya blok bulan ini tentang ilmu kedokteran gigi anak. Oke. Jadi di blok itu kita kompleks mempelajari semua yang berhubungan dengan ilmu kedokteran gigi anak. Dari mulai teorinya, penanganan tingkah laku kepada pasiennya, kemudian pemeriksaan pada pasiennya apa saja, perawatannya apa saja, bahkan jenis-jenis pemeriksaan penunjangnya juga. Dimulai dari radiologinya, khusus anak, itu juga kita pelajari. Berarti dokter, let's say ini sama seperti pendidikan dokter umum ya dokter ya? Pakai sistem blok. Dipelajari satu blok dulu, ujian, baru lanjut ke blok lain. Wah, ternyata nggak jauh beda dengan pendidikan dokter umum ya dokter ya? Untuk kedokteran gigi. Dan tentunya teman-teman dalam mengikuti program pembelajaran dari program studi pendidikan dokter gigi, kalian juga harus rajin ya dokter ya? Karena kan setiap blok itu tentu ada bahan-bahannya, ada materi-materinya. Nah, luar biasa. Tertantang juga saya dokter untuk mengetahui lebih dalam tentang pendidikan dokter giginya Unpri, dokter. Nah, dokter, ini ada salah satu pertanyaan yang cukup happening juga dokter ya. Dan mungkin saya mewakili netizen ataupun sobat Prima yang ingin tahu untuk pertanyaan ini dokter. Let's say dokter ada di skenario kalau misalnya di jalan di masyarakat umum itu ada terjadi salah satu emergency situation nih dokter. Tidak ada dokter umum, tidak ada praktisi medis yang lain yang berkaitan dengan penanganan medis darurat. Nah, bisa nggak kita dokter untuk mahasiswa pendidikan dokter gigi itu apakah ada pembelajaran dan dilatih menangani kondisi medis darurat di luar dari gigi dan juga mulut? Oke, berarti penanganan kedaruratan medis ya. Benar. Penanganan kedaruratan medis dasar kita pelajari.
Kenapa? Karena ketika pasien datang kondisi pasien berbeda-beda. Benar. Bisa saja saat perawatan tiba-tiba pasien mengalami kondisi tiba-tiba pingsan, tiba-tiba sesak napas. Oke. Nah, penanganan seperti itu kita pelajari sebagai dokter gigi. Sebagai dokter gigi. Berarti dokter kalau misalnya nih ya di masyarakat umum, aduh saya sesak nafas nih. Kita sebagai dokter gigi bisa menolongnya ya secara tidak Bisa, langsung ya. secara dasar bisa. Secara dasar bisa. Tapi kalau untuk penanganan kompleks mungkin nanti kita langsung rujuk seperti itu. Oke, nah ini saya baru tahu loh tentang perspektif baru dunia kedokteran gigi, bahwasanya ternyata memang benar tidak hanya cuma gigi dan mulut, tapi bahkan penanganan dasar pun juga diajarkan, khususnya untuk emergency situation ya dokter. Iya, benar. Oke, ini mulai lebih menarik nih untuk topik kedokteran gigi kita di podcast kali ini. Nah dokter, karena ini kan tahun 2025, zamannya tuh zaman Gen Z dan juga ada yang lebih baru lagi nih dokter, generasi berikutnya. Dan tentunya di tahun 2025 ini tidak lekat dengan dan tidak jauh-jauh dengan yang namanya update teknologi dokter ya. Dan berbagai macam teknologi tahun 2025 ini banyak, terutama di dunia medis dokter. Nah dokter boleh spill nggak dokter untuk peran teknologi pembelajaran di program studi pendidikan dokter giginya Unpri? Ada alat bantu atau lab canggih nggak dokter di kampusnya? Kalau lab canggih pasti ada. Kita Pasti sudah ada. punya lab canggih di mana kita sudah punya dental simulator yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke. Jadi kalau dulu itu kalau mau praktikum gigi, kita Oke. cari gigi sendiri nih. Cari gigi Iya, sendiri? cari gigi sendiri terus tanam di model satu-satu manual gitu ya, kita tanam terus kita kerjain di lab. Nah, kalau dengan dental simulator kita nggak perlu cari gigi lagi. Oh, oke. Ya, langsung mahasiswa mempraktekkan bagaimana perawatan yang akan dilakukan kepada pasien langsung di dental simulator. Jadi si mahasiswa sudah bisa mempraktekkan, gimana nih kalau seandainya pasien datang, Oh, ya saya baru langsung tahu nih, bisa dokter. mempraktekkan. Gitu. Oke, dental simulator. Iya. Menggantikan barang-barang konvensional untuk Yes, pembelajaran. benar. Teknologi tinggi nih dokter. Nah, untuk sobat Prima nih yang belum pernah main ke kampus kita nih, ataupun mungkin masyarakat umum nih yang pengen tahu kampus kita, untuk melihat langsung laboratorium kedokteran gigi di FKKGIK Unpri, bisa langsung berkunjung di lantai 16 ya dokter. Yes, benar. Saya yakin dan saya jamin gak ada kampus yang lebih instagramable dari Unpri. Kenapa? Kapan lagi loh kalian belajar, kalian juga ujian ditemani dengan view kota Medan dari lantai 16. Nggak percaya? Langsung aja ke kampus kita lihat sama-sama ya dokter ya. Oke, nah dokter tadi kan kita bahas tentang teknologi ya dokter ya. Ini saya penasaran tentang manajemen klinik dokter. Misalnya nih mahasiswa kita udah lulus dari prodi pendidikan dokter giginya Unpri. Terus mereka mau persiapan buka praktek sendiri setelah lulus. Itu apakah ada diajarkan atau tidak dokter selama berkuliah? Kalau untuk manajemen klinik kita diajarkan, sangat diajarkan. Kenapa? Karena di masa perkuliahan untuk tahap akademik dan tahap profesi semuanya diajarkan bagaimana untuk manajemen klinik. Pertama ya, pengelolaan sumber daya manusianya. Oke, dari mulai staff yang ada untuk membantu kita melakukan perawatan, kemudian perawat gigi, kemudian pengelolaan dokumentasi pasien, dari mulai pasien datang apa saja yang harus ditanyakan, sampai pasien pulang harus mengisi dokumentasi medis apa saja, itu kita ajarkan. Kemudian juga pengelolaan bahan-bahan kedokteran gigi, karena sebagai dokter gigi kita menangani pasien sangat penting sekali soal bahan ini. Misalnya penambalan bahan kedokteran giginya apa saja, kemudian pemasangan gigi palsu ada juga bahannya beda lagi. Seperti itu. Saya baru sadar loh ternyata hal-hal seperti itu memang harus diajarkan khusus ya dokter ya. Benar. Nah, let's say kita misalnya nih ya kita di kampus memang diajarkan socio-technopreneurship ya teman-teman. Kalau misalnya sudah lulus ya harus bisa jadi entrepreneur salah satunya. Berarti mereka memang dibekali ilmu dan juga wawasan bagaimana cara membuka praktek mandiri juga dokter ya. Dari awal loh teman-teman. Dan kita nggak ngajarin mereka cuma belajar aja, tapi untuk langsung buka praktek kedokteran gigi mandiri. Luar biasa nih dokter. Nah dokter, di Universitas Prima Indonesia sendiri itu dokter kan ya banyak ya fakultasnya dokter. Kalau keunggulan dari program studi kedokteran gigi di Unpri itu apa aja dokter?
Kalau keunggulan jika kita berkuliah di Universitas Prima Indonesia, ya. Jadi kalau kuliah kedokteran gigi itu ada tahap akademik dan tahap profesi. Tahap akademik dan profesi. Ya, di tahap akademik kita punya peralatan canggih nih untuk praktikum ya, dental simulator tadi. Kemudian kalau tahap profesi kita punya rumah sakit pendidikan sendiri. Rumah sakit pendidikan sendiri, oke. Jadi kalau kita punya fasilitas yang lengkap, otomatis akan mempermudah mahasiswa untuk cepat selesai. Menyelesaikan studinya, seperti itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan sekolah. Jadi kalau misalnya ada di profesi itu ada namanya memenuhi minimal requirement. Minimal jadi kita harus mengerjakan beberapa kasus pasien. Ya, kita bekerja sama dengan sekolah. Jadi murid-muridnya kita tangani untuk perawatan-perawatan yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Secara langsung. Iya, jadi mempermudah mereka dan membuat mereka waktunya lebih efisien berkuliah di sini. Tadi saya highlight loh dokter, ada rumah sakit gigi dan mulut. Iya. Milik Unpri. Iya benar. Rumah sakit gigi dan mulut Prima. Prima. Berarti nggak jauh-jauh dokter ya? Kalau misalnya udah selesai, tinggal profesi. Deket aja. Iya benar, deket sekali. Luar biasa. Nah, untuk program studi kedokteran gigi ya, pendidikan dokter gigi Universitas Prima Indonesia, kita memiliki rumah sakit gigi dan mulut Prima yang juga merupakan RSGM milik sendiri yang akan dipakai ya oleh mahasiswanya untuk melaksanakan pendidikan profesi dokter ya. Lengkap banget loh teman-teman. Nah, dokter, ini ada salah satu pertanyaan yang saya wakili netizen dan Sobat Prima juga dokter. Ini pertanyaan yang kita bisa bilang personal sekali dokter. Let's say dokter, kalau misalnya pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi kan lebih dikenal dengan background science ataupun IPA ya dokter. Nah, bagi teman-teman yang misalnya berasal dari madrasah ataupun pesantren ataupun sekolah dengan keterampilan khusus, apakah bisa mendaftar di pendidikan program studi untuk pendidikan dokter gigi di Unpri dokter? Bisa sekali. Bisa sekali. Ya walaupun pelajaran kedokteran gigi itu mungkin menyangkut tentang IPA khususnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lain juga bisa bersekolah di program studi pendidikan dokter gigi ini. Kenapa? Karena kita dari mulai awal studi itu juga diajarkan stepnya dari awal. Jadi semua jurusan bisa mengikuti, bukan hanya jurusan IPA saja, seperti itu. Berarti dokter, kalau misalnya nih saya nih dari madrasah nih kebanyakan kan tidak ada basic tentang kedokterannya. Bisa mendaftar berarti? Bisa sekali. Bisa mendaftar. Nah, bagi kamu nih teman-teman, jangan insecure dulu. Kalau misalnya kita jurusannya bukan dari background science ataupun IPA, tapi sekolah dengan keterampilan khusus juga bisa mendaftar di program studi pendidikan dokter gigi Universitas Prima Indonesia. Nah dokter, sekarang kita tahu ya dokter ya, untuk menjawab tema kita pada podcast kali ini, apakah perkuliahan kedokteran gigi ya, khususnya pendidikan dokter gigi di Unpri itu hanya membahas soal gigi aja? Ternyata enggak. Kita membahas tentang sistem ataupun anatomi tubuh, bahkan dari kepala, ada leher juga tadi, bahkan seluruh badan, bahkan dibekali dengan ilmu technopreneurship ya dokter ya. Untuk entrepreneur juga diajarkan, dan yang paling penting etika tadi dokter ya. Luar biasa, sangat berbobot ya podcast kita pada kali ini dokter. Oke dokter, mungkin kalau saya berminat ya, saya akan langsung cari informasinya di Instagram kita dokter. Dan tentunya podcast ini juga nggak bisa lama-lama dokter, karena masih banyak lagi nanti episode-episode selanjutnya dokter. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk dokter Mustika, dokter gigi Mustika yang sudah hadir bersama kita menjadi narasumber, sangat insightful dan juga penuh dengan knowledge ya dokter ya untuk podcast kali ini. Nah, di Unpri ada pendidikan untuk menjadi dokter gigi, namanya program studi yang tadi saya mention selalu, program studi pendidikan dokter gigi. Nah, kalau kamu nih yang tertarik berdasarkan podcast kita nih kali ini, mau mendaftar langsung, di mana daftarnya? Langsung buka Instagram kita, ada link yang tersedia, silakan hubungi education consultant kita secara langsung. Mau bertanya apapun bakal dilayani dengan sangat-sangat detail oleh education consultant kita. Dan tentunya siapa tahu untuk kamu yang mau langsung datang melihat-lihat kampus, silahkan juga, bakal kita guide untuk melihat lab kita yang luar biasa ya dokter ya. Nah mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih udah pantengin sampai akhir, dan kita masih akan hadir dengan program studi lainnya ataupun fakultas lainnya di podcast selanjutnya untuk Bincang Fakultas. Kami akhirnya pamit undur diri, dan kita bakal ketemu di podcast Bincang Fakultas selanjutnya dengan episode-episode yang lebih luar biasa tentunya. Baik, salam sehat, salam prima. Why Unpri? Because Unpri
the best choice.